penilai sertifikasi dosen 2025 gelombang 1. Perkenalkan, nama saya Gratia Wirata Laksmi. Saya dosen pengampu pariwisata berbasis masyarakat di program studi S1 Pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti. Mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS bersifat teori. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan materi pariwisata berbasis masyarakat yang sudah disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan mata kuliah yang membahas konsep, prinsip, dan juga praktek pengembangan pariwisata yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utamanya, baik di pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat ini memiliki 3 CPL. CPL yang pertama adalah memiliki kemampuan personal, yaitu memiliki keilmuan yang mendalam dan komprehensif sesuai kompetensinya sebagai sarjana pariwisata yang terampil dalam merancang dan mengelola kawasan rural tourism maupun urban tourism, serta menerapkan berbagai program dan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan dengan melalui proses analisis potensi sumber daya dan atraksi wisata, pemilihan metode yang relevan, serta didukung dengan kemampuan di bidang manajemen teknologi dan komunikasi. CPL yang kedua adalah mampu membangun kemampuan metakognitif dalam filosofi dan pemahaman tentang pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus mampu mengaitkannya dengan dimensi ilmu lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah dalam industri pariwisata yang berkelanjutan, baik di wilayah rural tourism maupun urban tourism, yang secara bersamaan mampu menjelaskan dan menerapkan secara ilmiah, baik lisan maupun tulisan, serta berkompeten untuk mengimplementasikan keilmuannya secara objektif, komprehensif, efektif, dan efisien dalam mengambil keputusan sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Untuk CPL yang ketiga adalah memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan berbagai prinsip pariwisata berbasis masyarakat, serta mampu memecahkan berbagai dinamika persoalan yang terjadi saat mengembangkan kawasan rural tourism dan juga urban tourism. Sedangkan untuk CPMK-nya adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama memahami dengan baik dan benar tentang pariwisata berbasis masyarakat, sehingga dengan kompetensinya yang dimiliki, mampu mendeskripsikan konsep dan prinsip dasar secara saintifik, baik lisan maupun tulisan, serta mengimplementasikan keilmuannya secara efektif dan efisien dalam lingkup pekerjaannya nanti sebagai seorang sarjana pariwisata yang profesional dalam industri pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, mampu untuk bekerja sama dalam sebuah tim kerja dalam mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dengan baik dan benar, serta mampu mengadopsi dinamika perubahan dan atau perkembangan konseptual praktis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang kemudian mendokumentasikan hasil pekerjaannya ini dalam bentuk laporan tertulis. Dan yang ketiga, mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan nanti sebagai stakeholder yang berkompeten baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan dalam kelompok kerja. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan 14 kali sesi tatap muka atau tatap maya dan 2 kali untuk ujian. Terdapat 11 pokok bahasan. Untuk penilaian, terdapat 3 bobot penilaian. Yang pertama adalah tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Untuk metode pembelajaran menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Untuk delivery, yang pertama pendekatan pembelajaran, sumber belajar, metode penyampaian. Untuk pendekatan pembelajaran, biasanya saya mulai sesi pertama dengan memperkenalkan kontrak perkuliahan,
RPS, serta penjelasan tentang tugas, sistem penilaian, dan aturan selama 1 semester. Untuk sumber belajar, referensi utama dari Subiton Community Development Through Tourism yang sebagai literatur inti dan ditunjang oleh literatur pendukung lainnya yang disebutkan pada referensi. Untuk strategi interaksi, biasanya dimulai dengan mereview atau mengulas kembali materi sebelumnya untuk memperkuat pemahaman, lalu juga diikuti dengan studi kasus dan collaborative learning yang menggunakan pendekatan case study method atau case method, yang dimana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, nanti mereka diminta untuk berdiskusi, lalu menyampaikan paparan dan pendapatnya. Lalu juga diikuti dengan tadi ya presentasi dan diskusi. Untuk assessment, komponen penilaiannya tadi yang dibagi 3 yaitu tugas, UTS, dan UAS. Lalu ada penilaian berbasis OBE atau Outcome Based Education, yaitu penilaian tidak hanya berfokus pada pemahaman teori, tapi juga keterampilan mahasiswa dalam problem solving, critical thinking, kerjasama tim, dan pengembangan proyek atau gagasan terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat. Lalu untuk klasifikasi aktivitas pembelajarannya itu ada dilakukan di selama 2 SKS ini, bisa mencakup dengan eksplorasi konsep dan kasus, presentasi kelompok, case study discussion, dan program based learning. Dan untuk feedback, yaitu saya memberikan feedback langsung setiap presentasi dan juga tugas, serta ada refleksi mingguan untuk mengidentifikasikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan video micro teaching yang juga dikemas dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan topik di marketing dalam pariwisata berbasis masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menikmati. Baik, selamat siang teman-teman semua. Baik. Selamat datang di kelas pariwisata berbasis masyarakat dengan saya dosen pengampu Gratia Wirata Laksmi. Hari ini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul di marketing pada pariwisata berbasis masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya apa sih. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama ada untuk memahami dengan baik dan benar apa itu di marketing, yaitu salah satu jenis pemasaran berbasis masyarakat. Yang kedua adalah teman-teman akan saya ajak untuk memahami apa aja strategi di marketing dan bagaimana penerapannya. Nah, sebelum kita move on, saya mau cerita dulu dan saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan suatu destinasi. Anggaplah kita akan field trip ke sini, yaitu Venesia atau Venice. Nah, saya mau tanya dulu, ada nggak yang terbayangkan ketika saya bilang kota Venesia? Apa yang terbayangkan di otak teman-teman? Boleh, Suci? Perahu, oke. Coki? Tenggelam, oke. Ada lagi? Almira kecil, oke. Baik. Tadi udah banyak, ada 3 orang udah sharing, ada kecil, ada perahu, ada tenggelam. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman coba, kan tadi mau saya ajak field trip ya, dan saya ajak minta teman-teman untuk googling Venesia, dan ini adalah yang akan muncul di layar teman-teman ketika teman-teman googling ya, yaitu benar ada perahu, ada bangunan yang indah. Nah, kota Venesia ini merupakan kota terapung, yaitu kota yang dibangun di atas air. Nah, di mana kota Venesia ini udah ibaratnya adalah museum hidup. Walaupun itu bukanlah secara resmi museum hidup ya, karena ketika teman-teman masuk ke kota Venesia itu rasanya tuh kayak masuk ke atraksi wisata. Karena di sana langsung ada masyarakatnya memang mengendarai gondola, dan bangunan-bangunannya juga arsitekturnya itu arsitektur ala Itali. Jadi ketika ke sana ini kayaknya bukan pemukiman gitu, padahal ini adalah pemukiman. Itu adalah apa yang terlintas di kalau misalnya teman-teman cari tahu apa itu Venesia. Tapi kenyataannya adalah Venesia seperti ini.
gitu. Ya, sangat padat dan seperti semut ya. Tadi mungkin tadi sebutannya kecil, ini kecil ya manusianya ya. Nah, ini apa yang terjadi di Venesia ketika peak season. Nah, oleh sebab itu Venesia itu adalah suatu kota ya yang tidak lagi sebetulnya menarik minat wisatawan untuk datang. Karena kalau wisatawan datang udah seperti ini nih. Oleh sebab itulah di Venesia itu diterapkan yang namanya di marketing atau lawan dari marketing. Kalau marketing kan menarik minat wisatawan datang, tapi kalau di marketing ini malah memutuskan ya atau menurunkan semangat wisatawan atau konsumen untuk datang ke Venesia. Nah, saya mau nanya, ada nggak yang mau kasih sharing ya pendapat kenapa materi di marketing ini penting untuk dibahas? Oke, Nova. Oke, untuk mengatur permintaan baik. Jadi ada segmen-segmen pasar yang boleh datang ya, gitu. Oke, ada lagi? Ya, Vio. Oke, baik. Siap. Terima kasih Vio and Noval. Betul, jadi selain untuk mengatur adanya permintaan supaya tidak banyak yang datang dan untuk mencegah adanya over tourism atau pariwisata yang padat ya. Jadi over tourism adalah ini nih, yang wisatawan tuh padat memadati suatu daerah. Oke, sebelum kita move on, kita tonton dulu bagaimana over tourism di Venice. Baik, tadi kita udah menonton video terkait overtourism di Venesia secara lengkap. Nah, sekarang kita akan bahas sebetulnya di marketing tuh apa sih? Nah, di marketing itu adalah suatu teknik atau jenis pemasaran yang ditemukan oleh Kotler dan Levy pada tahun 1972. Alih-alih pemasaran yang menarik minat wisatawan atau konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Nah, di marketing ini malah mematahkan semangat konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa, baik secara permanen atau secara sementara. Nah, ini bentuk-bentuk dari di marketing. Yang pertama adalah ada general atau secara umum. Yang kedua adalah secara selektif atau secara untuk grup-grup tertentu atau segmen tertentu. Dan yang terakhir ada ostensible di marketing atau untuk mengurangi pasokan produk untuk menciptakan harga yang atau permintaan yang besar gitu. Nah, untuk di general di marketing atau secara umum yaitu mengurangi penggunaan suatu barang atau jasa secara umum atau untuk semua orang. Contohnya adalah memban rokok, mengurangi konsumsi rokok atau alkohol, dan tidak memperbolehkan orang untuk menggunakan narkoba. Nah, contohnya kalau di pariwisata tuh ada di pantai Maya Beach di Thailand. Teman-teman mungkin ada yang pernah nonton filmnya Leonardo DiCaprio ya, kalau tidak salah, saya lupa judulnya, kalau nggak salah The Beach ya, yang ada di Thailand. Nah, itu sempat ditutup secara sementara. Kenapa? Karena tiba-tiba rombongan wisatawan datang, benar-benar suka filmnya, dan mereka malah merusak terumbu karang gitu. Yang kedua adalah selektif di marketing, yaitu adalah untuk segmen-segmen pasar tertentu. Nah, di California itu ada suatu resort yang mereka tidak memperbolehkan. Mereka prefer yang datang itu adalah pasangan ya, terutama lansia. Dan mereka mengurangi kurang welcome kalau yang menginap itu adalah mahasiswa atau anak muda. Nah, contohnya kalau di Indonesia yang familiar mungkin adalah hotel syariah, di mana hotel syariah yang boleh menginap adalah pasangan suami istri dan harus membawa bukti seperti itu ya, bukti tanda nikah. Dan kalau ostensible di marketing adalah di mana mereka itu mengurangi pasokan produk supaya permintaan dan harganya tinggi. Contohnya adalah pada saat COVID, itu kan kita banyak tadinya produk-produk masker gitu ya, bertebaran. Tapi karena COVID, semua orang butuh masker pun suplainya berkurang, tapi harga dan permintaannya fantastis. Oke, next yaitu strategi di marketing.
Nah, teman-teman mungkin udah tahu bauran marketing kah? Ada yang tahu nggak ya? Marketing mix. Tahu, yaitu produk, price. Ya, nah di marketing tuh sama, cuma tujuannya aja yang beda. Kalau marketing mix itu tujuannya adalah untuk menarik minat wisatawan, konsumen, atau segmen tertentu. Tapi kalau di marketing itu untuk mematahkan semangat konsumen ya, untuk mengonsumsi suatu produk. Jadi alih-alih, ayo beli, ini jangan beli gitu. Intinya dari di marketing itu seperti itu. Nah, tujuan di marketing itu adalah apa? Untuk menjaga keberlanjutan, untuk menjaga aset budaya, untuk menjaga lingkungan, dan tujuannya adalah benar-benar relevan dengan sustainable tourism. Nah, di marketing mix ini terdiri tadi ya, produk, price, place, promotion, sama kayak marketing mix. Nah, tapi kalau produknya itu tadi mengubah atau membatasi produk yang ditawarkan. Contohnya adalah memberikan alternatif produk, contohnya adalah produk yang ramah lingkungan. Kalau price itu harganya jadi mahal, lebih mahal, yaitu misalnya memberikan pajak atau memberikan harga yang premium. Seperti itu. Kalau place adalah membatasi distribusi produk tertentu di tempat-tempat. Jadi hanya ada tempat-tempat spesifik untuk teman-teman dapat mengkonsumsi produk tersebut. Contohnya adalah IP atau intellectual property, di mana untuk teman-teman bisa menjual Disney, barang-barang Disney, barang-barang Ghibli, itu teman-teman harus beli license-nya dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya license itu, teman-teman tidak diperkenankan untuk memasarkan. Bahkan kalau teman-teman membuat fan art-nya atau seni yang fans bikin, itu nggak boleh dikomersialisasikan. Seperti itu. Yang terakhir adalah promosi, alih-alih kalau di marketing ini membuat promosi, ayo visit Venesia gitu. Itu enggak, tapi malah lebih promosi ke terkait apa yang terjadi di Venesia itu sendiri. Kalau Venesia itu over tourism, Venesia itu hampir tenggelam dan lain sebagainya, itu yang ditawarkan gitu. Atau apa yang dipasarkan di Venesia. Jadi budget untuk pemasaran tuh malah dikurangi. Oke, kita langsung akan membagi kelompok. Teman-teman mohon untuk membagi kelompok 6 orang, 5-6 orang satu kelompok. Lalu teman-teman diminta nanti untuk pilih satu destinasi populer. Nanti kelompok 1 itu dapat destinasi Bali. Langsung aja ya ini ya. Kelompok 1 Bali, kelompok 2 Bangkok, kelompok 3 Amsterdam, kelompok 4 Santorini, kelompok 5 Paris. Oke. Itu, nah teman-teman silakan mendiskusikan bagaimana kota tersebut dan teman-teman mendiskusikan bagaimana penerapan 4P di marketing itu pada kota-kota tersebut. Silakan. Ini habis untuk diskusi. Saya minta perwakilan, salah satu perwakilan dari kelompok, siapa yang mau maju dan sharing hasil diskusinya. Silakan. Oke, kelompok 4 dari destinasi Santorini. Silakan. Baik teman-teman, hasil diskusi kami kelompok keempat tentang overtourism yang ada di Santorini tadi. Untuk penerapan 4P di marketing, yaitu dalam produk, tujuannya mengurangi daya tarik berlebih di lokasi atau aktivitas yang padat. Strateginya kurangi akses atau kenyamanan ke destinasi padat, misalkan seperti batasi jumlah wisatawan yang boleh masuk ke area saat sunset. Kemudian kembangkan alternatif produk wisata dan perkenalkan paket tour berbasis budaya atau ekowisata yang tersebar di berbagai lokasi pulau. Yang dari segi harga, mengurangi permintaan melalui penyesuaian harga. Strateginya dengan naikkan harga tiket masuk ke tempat populer di saat high season. Kemudian terapkan biaya tambahan untuk kapal pesiar. Untuk place-nya, tujuan untuk mengurangi konsentrasi wisatawan di lokasi tertentu. Strategi yang dilakukan adalah batasi jumlah kapal pesiar. Dan kata terakhir promosi, tujuannya mengatur persepsi dan perilaku wisatawan
Strateginya, kurangi promosi destinasi Santorini sebagai impian Instagramable. Oke. Sekian dari kamu. Oke, terima kasih. Berikan Oke, baik. Terima kasih untuk timnya Noval, kelompok 4 sudah sharing dari Santorini. Oke, next saya akan berikan contoh bagaimana sih menerapkan di marketing pada Venesia. Yang pertama adalah produk, yaitu pembatasan akses ke lokasi-lokasi populer. Pastinya di Venesia ini nggak semua destinasi itu bisa menjadi destinasi atau objek wisata. Jadi ada spot-spot tertentu yang memang menjadi objek-objek yang turis mau datangi. Dan objek-objek itu semua menerapkan yang namanya tiket premium. Dan ketika teman-teman masuk ke objek itu juga ada durasinya. Dan kalau kita di Indonesia biasanya ada untuk lalu lintas kendaraan yang diatur, tapi kalau di Venesia terutama pada saat peak season itu lalu lintas manusianya. Jadi arusnya kita hanya boleh jalan di area ini hanya boleh ke sana dan lain sebagainya. Jadi semua diatur seperti itu. Yang kedua adalah promosi wisata alternatif, di mana yang pasti yang menarik di Venesia tuh nggak cuma di kota itu aja, tapi banyak juga kota-kota di sekitar di Italia itu juga menarik gitu. Jadi untuk pemasaran Venesia ini, alih-alih fokus sama Venesia, dia juga udah mulai menerapkan fokus untuk pemasaran di kota-kota sekitarnya. Untuk price, yang pertama adalah adanya pengenaan biaya masuk untuk turis. Tadi di video udah disampaikan di tahun 2025. Ada tiket masuk untuk ke Venesia. Yang kedua adalah adanya pajak pariwisata musiman. Tidak hanya tiket masuk teman-teman harus bayar, tapi teman-teman juga harus bayar pajak wisatawan lagi, jadi double. Terutama pada saat peak season ya, atau high season pada saat liburan. Yang ketiga adalah place atau tempat. Nah, ada pembatasan untuk jumlah, terutama kapal pesiar. Karena tadi Venesia itu adalah kota terapung, di mana yang datang ke sana tidak hanya kendaraan roda 4, 2, dan lain sebagainya, tapi juga kendaraan air, yaitu kapal pesiar. Nah, untuk boleh berlabuh di Venesia itu juga ada batasannya. Yang kedua adalah pengenalan jalur wisata terbatas. Nah, untuk wisata-wisata budaya yang rentan itu ada tiketingnya atau ada kuotanya harian seperti itu. Yang terakhir adalah promosi. Nah, tadi Venesia itu sudah tidak lagi promosi visit Venesia kayak gitu, visit Venice enggak, tapi lebih berbau pariwisata berkelanjutan, yaitu ada overtourism dan lain sebagainya. Dan bagaimana ketika teman-teman datang ke Venesia, teman-teman memiliki mindset sebagai wisatawan yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, ini ada 3 poin yang jadi highlight penerapan di marketing di Venesia. Yang pertama tadi akses ke lokasi-lokasi yang populer dibatasi. Yang kedua adalah pembatasan untuk kapal pesiar. Yang ketiga adalah adanya biaya masuk. Nah, ini berikut adalah video bagaimana wisata di Venesia. Nih, silakan, bagaimana pendapatmu? Kenalin teman-teman, nama saya Syokida Baradityo. Jadi di sini saya akan membahas di marketing tuh dalam pariwisata di kota Venice itu melindungi atau malah menghambat perkembangannya ya. Jadi kesimpulannya tuh di marketing di kota Venesia bisa melindungi warisan budaya Venesia, tapi asalkan dilakukan secara cerdas dan proporsional. Jika terlalu ekstrim malah bisa membunuh erat nadi ekonomi kota. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara konservasi dan keberlanjutan perkembangan kota tersebut. Sekian. Ya, terima kasih, Shoki. Oke, jadi tadi terima kasih banyak Shoki atas pendapatnya. Nah, pastinya teman-teman di sini semua mungkin butuh waktu ya, dan pasti semuanya punya opini. Jadi berikut adalah tugas teman-teman bisa kerjakan di rumah, yaitu membuat video refleksi, yaitu bagaimana di marketing, gitu. Apakah teman-teman setuju kalau memang betul ini adalah solusi untuk menjaga warisan atau malah sebenarnya menghambat perekonomian. Nah, nanti detailnya, infonya sudah saya share di PDF ya. Oke, sebagai penutup, ini adalah the quotes, yaitu
keberlanjutan bukan hanya sebuah pilihan gitu ya. Untuk membangun suatu destinasi berkelanjutan itu bukan opsi, bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena tempat tinggal yang kita tinggali sekarang ini, kita harus pastikan bisa bukan hanya untuk kita tinggali dan nikmati, tapi untuk juga generasi ke depannya. Nah, di marketing ini bisa menjadi langkah yang cerdas untuk mengelola konsumsi untuk melindungi keseimbangan dan keberlanjutan. Sekian presentasi kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Sehat selalu dan terima kasih.